Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Pangkas. Tema 2, ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem. Pembelajaran 3. Dalam pembelajaran ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Muatan Bahasa Indonesia ada 3.7 dan 4.7. Kita akan belajar menemukan informasi penting dalam teks. Setiap teks memiliki inti topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. Inti masalah terletak dalam setiap paragraf pada sebuah teks. Inti topik bacaan merupakan informasi penting yang dibahas dalam teks. Dalam suatu teks non-fiksi terdapat informasi-informasi penting yang disampaikan penulis dalam teks tersebut. Kalimat-kalimat dalam paragraf mengandung informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Untuk menemukan informasi penting paragraf, perlu mencermati tiap kalimat dalam paragraf. Ayo kita praktekkan. Bacalah teks yang berjudul Kecamatan Sumber Gempol. Ada 2 paragraf yang harus kalian baca dan kalian cermati. Nah, setelah itu tuliskan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Ada 1 paragraf. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan letak geografis ini, Indonesia mendapatkan keuntungan, yaitu mudahnya teknologi dan kemajuan yang masuk ke Indonesia. Selain itu, Indonesia juga lebih mudah untuk dikunjungi wisatawan asing dari belahan dunia yang lain. Posisi Indonesia yang strategis juga memudahkan para wisatawan mancanegara datang untuk berlibur, sehingga menambah penghasilan negara. Soal nomor 1. Informasi berikut yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. B. Indonesia terletak di antara benua Eropa dan benua Australia. C. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. D. Indonesia sulit untuk dikunjungi wisatawan asing dari belahan dunia yang lain. Jawaban yang betul adalah A. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah mengenai letak titik-titik Indonesia, mengenai letak geografis. 3. Informasi penting terkait dampak positif dari posisi Indonesia yang strategis bisa ditemukan pada kalimat ke-5. 4. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kata tanya yang tepat digunakan untuk menyusun pertanyaan berdasarkan kalimat yang bergaris bawah adalah di mana.
5. Buatlah masing-masing sebuah kalimat dengan kosakata berikut. Indonesia, wisatawan, mancanegara. Sangat mudah, silakan kalian membuat sendiri-sendiri di buku Cerdas Tangkas kalian. Selanjutnya muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia memengaruhi kehidupan sosial dan budaya penduduknya. Pengaruh di bidang sosial yaitu Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dalam hubungan dengan negara-negara lain. Hubungan Indonesia dengan negara lain yang letaknya berdekatan, contohnya negara wilayah Asia Tenggara. Kedekatan wilayah antar negara Asia Tenggara ini menimbulkan terciptanya ASEAN. Faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN adalah adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam serta kondisi geografis. Kerjasama yang dilakukan negara-negara ini bertujuan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya. Selain kerjasama, letak geografis Indonesia juga memengaruhi terjadinya komunikasi dan interaksi dengan negara lain. Tidak hanya dengan negara tetangga di wilayah Asia Tenggara, negara dari berbagai wilayah dunia juga dapat menjalin interaksi dengan Indonesia. Interaksi tersebut akibat banyaknya wisatawan asing, khususnya dari Eropa, yang berlibur untuk menikmati iklim tropis dan keberagaman budaya Indonesia. Tidak hanya di bidang sosial, bidang budaya juga mendapatkan pengaruh dari letak geografis Indonesia. Contohnya adalah terjadinya akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Akulturasi biasanya terjadi karena adanya hubungan antara dua atau lebih negara. Akulturasi tidak menghilangkan budaya asli, namun mencampurkan perbedaan kebudayaan. Percampuran budaya negara lain dapat memengaruhi pola pikir masyarakat, misalnya menjadi lebih modern. Masyarakat menjadi mengenal adanya kemajuan teknologi dan pola pikir yang dapat menguntungkan. Selain terjadinya akulturasi budaya, kemampuan teknologi juga berpengaruh terhadap perubahan budaya. Dengan adanya teknologi, media sosial, dan handphone, beberapa orang tidak lagi melakukan budaya mengunjungi orang. Kegiatan 2. Amatilah kegiatan sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalmu atau yang ada di Tulungagung. Kehidupan sosial budaya yang ada di Tulungagung. Selanjutnya, tulislah hasil pengamatan kalian dan sampaikan hasil pengamatan kamu dalam presentasi di kelas. Selanjutnya kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Kedekatan wilayah dan hubungan antar negara Asia Tenggara menimbulkan terciptanya organisasi A. APEC, B. OPEC, C. UNICEF, C. ASEAN. Jawaban yang betul adalah D. ASEAN. 2. Percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi disebut akulturasi budaya. 3. Percampuran budaya negara lain dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, misalnya menjadi lebih modern. 4.
Selain terjadinya akulturasi budaya, kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap perubahan budaya. 5. Apa saja faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN? Yang mendorong kerjasama antar ASEAN adalah adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Kondisi geografis serta dorongan untuk saling membantu pemenuhan kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya. Selanjutnya muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Kita akan belajar mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Gotong royong merupakan salah satu di antara ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tertuang dalam Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Gotong royong sudah mendarah daging, bahkan menjadi kepribadian bangsa, dan merupakan budaya yang lebih berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, hampir seluruh daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama di antara anggota-anggota suatu komunitas. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat dalam masyarakat. Perilaku gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi sekaligus untuk mempererat hubungan persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat dan tujuan dilakukan gotong royong antara lain menumbuhkan rasa dan sikap saling menolong. 2. Membina hubungan sosial yang baik, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang, mempererat tali silaturahmi, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu, meningkatkan produktivitas kerja, dan terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekitar. Ada banyak nilai gotong royong, di antaranya nilai persatuan, kesatuan, sosiologi, sukarela, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Gotong royong dapat dilakukan di mana saja. Berikut ini contoh gotong royong di lingkungan sekolah dan masyarakat. Di lingkungan sekolah contohnya membersihkan kelas bersama-sama, mengerjakan kegiatan kerja bakti bersama-sama. 3. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama secara adil. Contoh gotong royong dalam lingkungan masyarakat antara lain gotong royong membangun masjid, mengerjakan kegiatan pertanian seperti bertanam dan memanen. 3. Gotong royong saat memperbaiki rumah. 4. Gotong royong membersihkan lingkungan di desa dan gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Kegiatan 3. Nah, setelah kalian mengetahui manfaat gotong royong, maka semangat gotong royong dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang tuliskan pengalaman anggota keluargamu yang mengikuti kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggalmu. Baik, gotong royong membangun sarana dan prasarana di lingkungan. Gotong royong membersihkan lingkungan ataupun gotong royong membangun jembatan. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Secara garis besar gotong royong tertuang dalam Pancasila, yaitu sila A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima. Jawaban yang betul adalah B ketiga.
Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. 3. Perilaku gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi sekaligus untuk mempererat hubungan, persatuan, dan kesatuan masyarakat. 4. Ada banyak nilai gotong royong, di antaranya nilai persatuan, kesatuan, sosialisasi, sukarela, tolong-menolong, dan kekeluargaan. 5. Tuliskan 3 perilaku gotong royong yang pernah kamu lakukan di sekolah. Misalnya saja, piket kelas, mengerjakan kerja bakti, misalkan kerja bakti membersihkan halaman, juga mengerjakan tugas-tugas kelompok. Nah, demikian tadi pembahasan tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.